Jadi pertama kemarin saya sudah tes. Kalau di vlognya dia sendiri itu kan dia waiting terus kayaknya nggak ada average-nya, kayaknya nggak itu ya, nggak pakai marking call otomatis ya. Oke, kali ini kita akan membahas beberapa pertanyaan dari salah satu klien kami mengenai robot trading Tarium. Nah, di sini kita akan coba membahasnya ya. Di pertanyaan pertama di sini mengenai strategi averaging, artinya sebuah strategi yang ada penambahan sebuah posisi ya sehingga terjadi sebuah nilai rata-ratanya. Artinya kita akan melihat bahwa robot Starium mampu mengakomodir sebenarnya berbagai strategi. Sebenarnya teman-teman yang ingin memiliki sebuah strategi tersendiri, kami bisa melakukan customize di dalam Starium. Khususnya untuk Starium, kami bisa mengakomodir apapun kebutuhan sahabat trader untuk trading secara lebih spesifik, sama seperti istilahnya di custom gitu ya. Jadi kita bisa mengcustom kebutuhan teman-teman sekalian dalam strategi. Nah, pertanyaan pertama kita akan jawab. Untuk Starium justru defaultnya adalah tentu averaging ya, artinya memang dapat menambahkan posisi tambahan ya, baik itu dalam jarak tertentu dan juga dengan lot tertentu, dan ada bisa diatur jumlahnya, artinya terjadinya sebuah penambahan order ketika mengalami loss, artinya seperti itu ya. Nah, dengan averaging ini ketika sudah terbentuk berbagai order, maka akan diberikan sebuah take profit secara average, maka akan di closing seluruh posisinya. Nah, oke ya. Jadi pertanyaan pertama, apakah Starium defaultnya averaging? Iya, benar. Nah, kalau tidak, kalau ada permasalahan, kemungkinan ada permasalahan di lisensinya ataupun mungkin ada kesalahan di lainnya, karena harusnya secara otomatis Tarium akan mengaveraging. Nah, tentunya jaraknya harus dipahami ya. Berapa jarak penambahan duplikasi order berikutnya? Tentu harus disesuaikan. Kalau mau 5 pip, ya 5 pip ya. Defaultnya 50 pip. Jadi harus kita rubah defaultnya ya. Oke, jadi jawabannya robot Starium secara otomatis averaging ya, defaultnya bahkan. Oke, kita misalnya kita akan lihat di sini USD CPY misalnya ya. Oke. Nah, di sini robot Starium itu dapat ber-averaging. Nah, tentunya kalau averaging ini kalau kita lihat ya, kita klik kanan di bagian menu inputnya, nah, kita akan pahami averaging Starium itu seperti apa. Nah, di bagian kita lihat dulu di bagian martingale recovery ya, ini dia ya. Di bagian martingale recovery di sini use martingale order sama dengan true, artinya kalau kita ingin menggunakan averaging order ya itu disebut martingale, artinya mendoubling sebuah posisi maupun lot ketika posisi sedang merugi ya, baik itu sedang berjalan kerugiannya sedang floating maupun yang sudah terclosing, itulah martingale, artinya recovery system ya. Nah, averaging tentu kita harus memastikan use martingale order sama dengan true, artinya ada order averaging-nya atau ada duplikasi ordernya, artinya order lebih daripada satu order ya. Yang berikutnya, martingale two direction sama dengan true, artinya gini, kalau dibikin false, martingale-nya hanya satu arah ya, artinya kita tidak mengizinkan sebuah martingale di dalam dua arah, ada buy sell, ada dua order ya, ada buy dan sell, artinya tidak. Di sini kita memastikan pola averaging kita hanya satu arah, jadi kalau sudah buy ketika harga turun, buy ketika naik closing, jadi satu arah, hanya ada buy order. Nah, itu kalau memang kita ingin satu direction ya, pastikan martingale apa di Starium ini mampu menangani semua order, artinya dia mampu menangani berbagai order dengan pola recovery yang cukup canggih sebenarnya. Nah, bagi teman-teman yang ingin tradingnya menggunakan campuran ya, ada dua arah, mau sell mau buy ya, mungkin dengan harapan ya sell-nya bisa menambahkan equity ataupun menambah balance ya, selagi averaging yang berlawanan profit, tentu seperti itu ya. Misalnya sedang mengaveraging buy-nya, ada multiple buy, namun sell-nya ada juga ya, bisa ditangani. Nah, di sini kalau memang ingin dua arah adalah true ya, itu. Nah, martingale when order. Nah, di sini gini, di marting
mulai order ke berapa misalnya order ke satu ya, tentunya ada ketika satu order merugi baru martingalnya aktif ya, bisa diatur sebenarnya ya. Tidak harus martingale, misalnya nanti ketika ada 3 order baru dilihat mana yang mengalami loss akan di martingale atau di averaging ordernya, bisa ya. Jadi sangat sangat kompleks sebenarnya ya, bisa diatur. Defaultnya adalah 1, jadi ketika order merugi maka order averagingnya akan aktif ya. Jadi defaultnya justru adalah averaging di dalam Starium adalah aktif ya. Di sini kita akan bikin 2 arah aja ya, boleh ya, 2 arah. Martingale-nya ketika satu order merugi langsung ada averaging. Nah, max martingale order 4. Nah, di sini kita bisa mengatur level berapa jumlah averaging-nya sebenarnya. Kita bisa mengatur ya. Jadi nggak langsung seperti robot-robot lain itu, teman-teman kalau tahu averaging robot lain hati-hati ya. Bahkan kita nggak akan tahu berapa sebenarnya maksimum order yang terjadi. Jangan sampai besok bangun pagi tiba-tiba robot melakukan order begitu banyak tanpa bisa dikontrol, akhirnya margin call ya. Itu kebanyakan robot martingale kalau nggak mampu mengontrol jumlah maksimum order sangat berbahaya sekali. Yang kedua, robot martingale harus wajib bisa memahami berapa jaraknya, ya, berapa jarak martingalnya. Kalau nggak bisa ada jarak yang pasti, itu pun berbahaya sekali. Bisa bertumpuk-tumpuk order ya. Nah di sini Starium dengan pasti ya bisa menempatkan order averaging-nya ketika merugi ya di sini dengan pastian gini. Dalam nilai pip ya. Artinya ketika kita mengambil posisi buy, ternyata harga turun bukannya naik, maka akan kita merugi ya. Nah, ketika sudah mencapai minus 50, maka akan dibuka satu order buy lagi ya. Jadi ketika harga naik, segera akan diberikan sebuah TP average, artinya akan terclosing kedua posisi kurang lebih secara otomatis dihitung take profit di tengah-tengahnya ya. Jadi ketika harga berbalik, maka semua order akan terclosing, buy-nya akan profit. Nah, itulah gambaran Starium. Jadi Starium secara defaultnya aktif. Nah, kalau tidak aktif berarti jaraknya kejauhan mungkin ya. Dari saya inginnya jaraknya hanya 5 pip ya, per 5 pip bisa saja ya. 5 pip. Nah, sini dalam bentuk pip ya. Kalau arti 5 pip itu 50 poin ya, karena 1 pip adalah 10 poin ya. Jadi kalau kita ingin per 5 pip, jadi ketika kita ambil order buy, harga turun minus 5 pip, maka akan ambil lagi posisi buy ya. Seperti itu. Atau sebaliknya, posisi sell, tiba-tiba harga bukannya turun namun harga naik, dan ketika minus 5 pip maka akan ambil lagi posisi sell ya. Dan ditempatkanlah take profitnya dihitung secara otomatis, break evennya di mana ya, seperti itu. Nah, kalau di bagian yang kedua, martingale distance coefficient. Nah, di sini adalah untuk mengatur sebenarnya mengatur jarak pengembangan daripada averaging. Jadi gini, 5 ini di order pertama sama dengan 5 pip. Namun di order kedua ya, kalau kita ingin statiknya udah bikin 1 ya. Artinya dia akan ngefix terus ya di bagian. Nah, ini juga kita rubah 1 ya. Yang ini teman-teman martingale grid multiplier. Nah, di sini untuk menambahkan itu dia range ya. Jadi kalau kita ingin fix misalnya gini, saya maunya Pak martingnya di setiap misalnya 15 pip lah ya. Karena kontrol dekat bahaya teman-teman ya. 15 pip lah ya. Setiap mengalami kerugian 15 pip, maka diambillah order yang sama ya. Kalau misalnya buy, harga turun minus 15 pip, maka di buy lagi ya. Lalu minus lagi 15 pip, di buy lagi. Nah, artinya 15 pipnya konstan ya. Pastikan untuk konstan ini kita di bagian martingale distance coefficient bikin 1, dan juga di bagian martingale grid multiplier dibikin 1. Nah, itu artinya lalu konsisten menjadi 15, 15, 15. Nah, kalau teman-teman ingin merubahnya ke pengkalian ya, simple ya. Misalnya kita akan ini ya, kita bisa tinggal hitung aja nanti di sini ya. Ya, hitung saja. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita kalkulasi nanti ya, kalau ini diaktifkan, martingale distance coefficient gini, untuk mengembangkan jarak range martingale sebelumnya. Jadi 15 ya, ketika order merugi pertama 15 pip. Nah, order martingale keduanya nggak 15 pip lagi teman-teman, tapi 15 ya. 15 dikali 1,3 dikali lagi 1,6. Nah, itulah range-nya ya, artinya lebih besar dia. Jadi nggak lagi 15, semakin lama semakin banyak order semakin besar lagi jarak range-nya. Supaya apa? Supaya jangan bertumpuk, jangan terlalu dekat ya. Kalau memang marti itu ya order pertama sedikit ya, kalau ternyata harga berbalik langsung closing. Nah, ternyata order berikutnya lagi masih harga belum berbalik, diusahakan lebih bagus jangan sama range-nya ya. Dibikin satu multiplier supaya lebih
lebih jauh gitu loh, lebih jauh biar margin kita, equity kita lebih aman ya. Kalau terlalu dekat itu bahaya sekali sebenarnya ya. Di sini ada fasilitasnya untuk merenggangkan ya, memperlebar jarak martingale berikutnya ya. Nah, di sini berikutnya ada martingale average SL. Nah, di sini adalah menempatkan stop loss average, artinya kayak trailing stop begitulah. Artinya setiap order martingale sudah profit diberikan stop loss, namun biasanya nol. Kalau di dalam averaging ini biasanya tidak pakai stop loss ya. Seperti itu. Ini sudah kita bahas. Lalu martingale stop loss. Nah, di sini tentu teman-teman ingin bisa juga menempatkan stop loss masing-masing order martingale. Jadi averagingnya bisa bisa saja diberikan stop loss, bisa ya. Bisa di sini ya. Kalau stop loss yang global di sini ya. Stop loss pip-nya 0. Artinya setiap pembukaan order pertama tidak diberikan stop loss karena memang averaging tanpa stop loss biasanya ya. Dan namun bisa juga dibikin stop loss di sini. Ya. Bisa kalau ingin order martingale dibikin stop loss-nya bisa, tergantung ya. Bisa diatur. Kadang ada juga ketika order martingale ingin dibikin stop loss bisa juga ya. Di sini martingale take profit juga bisa ya, artinya order take profit di order martingale-nya ya. Pertanyaan pertama sudah kita jawab, mungkin kita backtestkan saja ya. Kita ingin backtestkan seperti apa sih sebenarnya averaging. Oke, langsung saja ke bagian ini, kita coba closing dulu ya. Kita langsung buktikan bahwa Starium itu bisa melakukan order averaging secara otomatis ya. Ini input parameternya ya. Coba kita lakukan visual backtest dulu biar memudahkan. Oke, kita akan melakukan visual backtesting Starium. Nah, kita start. Oke. Nah, lalu kita rubah lah ya ini. Kita rubah chartnya ke template default misalnya ya. Untuk memudahkan kita untuk visual backtest. Oke, nah ini misalnya buy ya. Buy atau kita perkecil dulu. Ini coba kita, ini kan 50 pip ya, cukup jauh karena ini M5 ya. Kita akan coba stop dulu sebentar. Nah, di sini kita akan mencoba mengenai input parameter averaging-nya ya. Di sini kan M50 kejauhan ya. Misalnya teman-teman untuk mempercepat misalnya M15 pip lah ya. Nah, kita rubah ya. Bukan tidak aktif, mungkin jaraknya ya. Artinya jaraknya terlalu jauh 50 pip. Nah, untuk dalam percobaan ini kita akan praktekkan minus 15 pip. Ya, jadi ketika minus 15 pip, maka akan dibuka sebuah order averaging ya. Seperti itu. Kita akan coba start. Secara visual ini kita akan rubah chartnya ya. Nah, di sini di dalam defaultnya ya, memang strategi Starium defaultnya adalah reversal. Jadi nanti kita akan bisa percepat ya. Kita akan coba dulu secara manual. Nanti tombol-tombol ini bisa berfungsi ya untuk trading semi otomatis. Misalnya kita ambil posisinya ini sudah crypto actionnya sudah berwarna biru, kita ambil posisi buy misalnya ya. Posisi buy. Tadi adalah ketika minus 15 pip, maka akan diambil lagi posisi berikutnya ya, posisi averaging-nya ya. Kita tunggu saja, kita buktikan minus 15 pip ya. Kita tunggu saja. Nah, di sini ternyata profit ya. Ternyata profit, tunggu aja. Atau kita perkecil lagi biar memudahkan ya. Atau tunggulah, ini nggak sampai 15 pip. Jadi nanti pas 15 pip akan diambil posisi averaging. Nah, di sini mungkin terlalu jauh ya. Coba kita kecilkan lagi. Oke. Kita turunkan misalnya 5 pip lah ya. Minus 5 pip misalnya ya. Ya, jadi averaging-nya ini ada di dalam martingale distance-nya ya, dalam kondisi minus ya, minus pip ini hitungannya ya. Martingale artinya order martingale-nya itu ketika order sebelumnya mengalami minus 5 pip ya misalnya ya. Kita rubah ya, coba ya kita buktikan. Oke, kita buktikan. Langsung saja kita ambil posisi buy biar cepat. Oke, buy. Ya. Kita lihat. Nanti kalau pas dia minus 5 pip, ya ini akan mengambil posisi nanti averaging. Nah, ini profit juga ya. Berarti sell aja lah ya. Kita coba ambil sell biar langsung average ya. Balik lagi. Nah, sell misalnya. Nah, itu ya. Sudah ada posisi tuh. Nanti akan ngambil lagi dia ya. Itu dia.
ya sudah otomatis mengambil aktif ya, tergantung memang jaraknya. Nanti kita lihat lagi coba averaging berikutnya ini sudah otomatis bergerak tuh lotnya ya. 0,2, 0,28 bergerak tuh ya. Nanti akan nah diambil lagi kan itu dia. Nah jaraknya ada space-nya lebih besar ya karena kan tadi kan di multiplier ya. Jadi jarak 5 pip di multiplier. Jadi bisa diatur sebenarnya. Ini kita membuktikan bahwa Starium itu dapat melakukan averaging defaultnya justru ya. Memang hanya mungkin 50 pip defaultnya tinggal diperkecil saja ya. Kalau teman-teman mau averagingnya lebih kecil, silahkan diperkecil jaraknya misalnya 5, 15 pip sehingga muncul ya. Itu ya. Nah di sini ditempatkan secara otomatis take profit average-nya. Nah itu deh. Averaging itu sebenarnya ya tentu berstrategi harus sebenarnya menempatkan take profit average. Itulah averaging, artinya take profit yang memberikan sebuah break even ya. Jadi memang di sini kita akan bisa melihat nanti ya, kita lihat robot secara otomatis kan menghitung di manakah take profit average-nya ya, supaya bisa mengalami profit seperti itu ya. Kita lihat aja. Oke ya. Nah, di sini juga sebenarnya kita bisa mengambil posisi lain lagi, Bay. Ya, di sini kita bisa Starium itu akan menghandle seluruh posisi, jadi nggak usah khawatir ya. Tuh, kita bisa lihat. Jadi di sini Starium ini sangat kompleks, dia akan menangani berbagai order kita ya, baik itu order manual ya. Kita bikin sembarangan aja dia otomatis akan menghitung ya. Ini kita coba lihat aja ya. Kita akan lihat tuh. Kita ngasal aja semuanya sebenarnya bisa dihandle oleh Starium, biarkan saja. Kita akan tunggu seperti apa. Bagaimana Starium menangani kasus order seperti ini ya? Kita akan lihat. Dia akan bisa menangani seluruhnya ya. Dia akan menangani pola averaging-nya juga dengan menggunakan itu dia ya. Kita lihat aja. Lihat sebentar. Nah, ini harga berbalik lagi. Oke ya. Ini kita nggak usah apa-apain, biarin aja nih posisi sedang sideways, biarkan saja. Nah, jadi Starium ini defaultnya bisa melakukan averaging ya secara otomatis. Jadi teman-teman trading manual, maka apa namanya Starium juga bisa. Jadi biar taruhlah Starium di server dan dia akan melakukan sebuah manage order, artinya secara otomatis Starium akan melakukan manage order kepada order-order kita. Nah itu ya, dia mengambil lagi posisi averaging. Nah ini lebih besar ya, kita perhatikan ya. Range averaging di sini 5 pip, di sini lebih lebar lagi, makin lebar lagi. Jadi artinya untuk memudahkan posisi kita tidak mengalami loss ya. Di sini kita bisa melakukan order macam-macam ya. Di sini sedang ditangani order sell-nya di averaging oleh robot ya. Nah, mengambil posisi dengan merubah take profit average. Jadi ketika harga berbalik ke level take profit warna merah, maka seluruh ordernya akan terclosing secara profit ya. Itu sangat mudah sekali ya. Kita tunggu saja di sini. Tunggu saja. Nah, inilah gambaran daripada averaging. Jadi Starium akan menangani berbagai order kita, mau sell, mau buy, semuanya akan dilakukan sebuah artinya sebuah manage order ya, seperti itu. Ya, kita juga bisa melakukan apa namanya perubahan strategi ya. Jadi artinya nggak harus averaging ya. Menurut saya masing-masing strategi tentu ada resiko masing-masing ya. Ada orang memang lebih suka pola averaging karena mungkin menggunakan lot yang kecil ya, seperti itu ya. Nanti kita lihat saja. Lihat saja. Kita tunggu sampai closing biar bisa dipahami ya. Jadi tombol-tombol yang ada di sini adalah untuk semi otomatis. Jadi kita bisa melakukan order manual ya. Kita bisa klik, maka secara otomatis akan dibuka sebuah order ya. Baik itu buat simulasi ataupun buat forward test seperti itu ya. Oke, kita tunggu saja. Inilah gambaran daripada averaging itu sendiri sebenarnya. Nah, sebenarnya di sini kita biarpun dia ya trading sebenarnya jangan asal-asalan ya. Intinya kita ya di sini untuk dalam artian demo ini kita tadi ngacak, kita membuktikan bahwa sebenarnya Starium bisa mampu menangani semua order kita ya. Seperti itu. Jadi seharusnya sebenarnya ketika strateginya ini berwarna biru ya kita nge-buy aja sebenarnya selagi masih berwarna biru, confirmnya belum ada sell, jangan 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 nge-sell sebenarnya. Nah, jadi gini teman-teman. Biarpun averaging sebenarnya harus follow trend ya.
Karena tren adalah teman kita. Kita jangan terlalu melawan tren karena bahaya kalau kita terlalu melawan tren, itu sebenarnya sangat beresiko. Lebih bagus disinilah kita mulai sell ya. Defaultnya Starium justru malah sell ketika berada harga sedang berada di atas seperti ini waktunya sell ya. Kalau ini sekarang, kalau mau sell sekarang, bukan di sini nge-sellnya, beresiko. Makanya averaging juga jangan sembarangan, meskipun Starium mampu menangani tuh ya teman-teman ya, terclosing secara otomatis semuanya ya. Nah itulah trading menggunakan averaging menggunakan Starium. Jadi kita akan dibantu order kita di closing secara otomatis oleh Starium. Oke. Di bagian part pertama ini kita sudah menjawab kebutuhan klien kita, yaitu Bapak Ferry, mengenai cara penyetingan averaging menggunakan robot Starium. Nah, Starium sudah menempatkan averaging yang sangat lengkap sekali sebenarnya ya. Tinggal disesuaikan jarak averaging mau berapa pip minusnya. Jadi kalau ya nggak disetting, bukan tidak ambil posisi, bukan belum mengambil posisi karena jaraknya belum tercapai ya, minusnya masih minus 20 pip mungkin, sedangkan settingannya minus 50 pip. Nah, jadi karena penyesuaian di manakah order averaging yang kita ingin aktifkan. Oke ya, di bagian part pertama ini saya rasa sudah cukup jelas ya. Kita akan nanti di bagian part kedua. Oke, salam profit.